Halo teman-teman, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi dengan saya Indar Kusmanto di Arinda Channel. Di video kali ini saya akan membahas tentang pengenalan aplikasi AutoCAD bagi pemula. Namun sebelum kita lanjut di pembahasan, saya akan mengingatkan bagi teman-teman untuk tetap mensupport channel ini dengan cara menekan subscribe, like, komen, dan share. Karena subscribe dari kalian akan sangat membantu pengembangan channel ini. Oke, kita lanjut. Aplikasi AutoCAD itu digunakan untuk membuat sebuah denah, khususnya di sini denah bangunan ya. Namun sebelum kita lanjut untuk penggunaan aplikasi tersebut, saya akan memberitahu kepada teman-teman bahwa saya bukanlah seorang yang ahli di bidang AutoCAD atau bangunan. Namun di sini saya akan memperkenalkan bagaimana cara penggunaan aplikasi AutoCAD bagi teman-teman pemula seperti saya tentunya, karena saya juga baru belajar. Apa-apa saja yang perlu kita lakukan di aplikasi tersebut. Oke, kita lanjut di pembahasan kita. Tentunya kita akan membuka sebuah aplikasi yang namanya AutoCAD seperti ini. Sudah saya install aplikasi AutoCAD-nya. Bagi teman-teman yang belum install, nanti bisa lihat di video saya, ada linknya di atas. Nanti bisa teman-teman lihat, ada di sana juga aplikasinya. Oke, kita buka aplikasi AutoCAD-nya. Di sini saya menggunakan AutoCAD versi 2012 yang sudah saya siapkan di video tentang penginstalan aplikasi ini. Ya, baik. Ketika kita membuka aplikasi AutoCAD 2012, nanti tampilan awalnya akan seperti ini, ya. Ini tampilan awalnya, atau ada juga tampilan awalnya itu ini berwarna hitam, ya, berwarna hitam. Untuk merubah warna ini, ya, yang perlu teman-teman lakukan, teman-teman bisa mengetik di bagian komen ini di bawah, ya. Ketik saja OP, ya, atau option seperti ini. Ketika di enter nanti akan muncul tampilan option seperti ini. Nah, di bagian option ini nanti teman-teman bisa pilih color. Nah, setelah itu di bagian 2 dimensi, nanti di sini di bagian backgroundnya teman-teman bisa ganti menjadi white, ya. Kalau misalnya gambar di backgroundnya itu adalah warna hitam, ya, bisa diganti. Dan di sini ada beberapa warna yang bisa kita gunakan. Oke, kemudian setelah itu, nah ini blok editornya juga bisa diganti warnanya. Kemudian command line-nya juga akan saya ganti menjadi warna merah saja, ya, supaya nanti kontras seperti itu. Oke, kita apply saja. Di sini warna merah command line-nya. Kalau teman-teman mau ganti, bisa. Kemudian yang selanjutnya adalah ini, di sini ada banyak yang bisa teman-teman sesuaikan, ya. Ada open and save. Ini artinya nanti file kita yang kita save itu dia berada di atau bisa terbaca di AutoCAD berapa, ya. Kalau saya teman-teman nanti bisa save. Kalau misalnya kita menggunakan AutoCAD 2012, kita bisa save ke AutoCAD 2007, ya, atau 2004. Yang jelas kita save di bawah aplikasi atau versi aplikasi di bawah yang kita gunakan.
Gunanya apa? Gunanya ketika nanti ada file kita bisa terbaca di aplikasi yang di bawah dari 2012. Itu fungsinya. Ya, saya di sini menggunakan 2007 saja. Kemudian ya, saya kira di bagian ini hanya itu yang sering kita ganti atau kita atur. Kemudian kita apply saja, oke. Kemudian saya akan jelaskan sedikit mengenai ini. Ini adalah tampilan toolbar ya, atau tool menu. Nah, kemudian ini lembar kerja. Nah, lembar kerjanya di sini ada sumbu Y dan sumbu X. Kemudian di bagian bawah ini adalah command line-nya ya. Artinya di sini kita bisa mengetikkan perintah untuk menggambar nantinya. Selain kita bisa juga gunakan di toolbar-nya ya. Baik, saya akan perlihatkan terlebih dahulu bagaimana cara membuat sebuah dokumen baru di AutoCAD ya. Nah, caranya teman-teman klik ini ya. Klik di sini, kemudian pilih new ya, pilih new. Kemudian di sini bagian file name-nya kita berikan nama dari file kita nantinya. Misalnya Dena rumah ya. Oke, kemudian di sini jangan langsung kita klik open ya, tetapi kita klik di bagian ini yang ada tanda panahnya, kemudian kita pilih open with no template metric ya, seperti ini. Maka nanti akan muncul tampilan yang warna putih seperti ini. Nah, kemudian muncul nanti kenapa tidak ada garis-garis gridnya. Nah, untuk memunculkan garis gridnya, teman-teman bisa klik di bagian bawah sini. Ini, kita klik grid, maka nanti akan muncul. Nah, grid ini fungsinya untuk membantu kita nanti pada saat menggambar di aplikasi ini. Ya, kemudian di sini ada banyak ya. Di sini saya akan jelaskan satu-satu untuk menggambarnya. Nah, di sini ada line ya. Line itu digunakan untuk membuat garis ya. Contohnya seperti ini, saya akan contohkan. Kita klik line-nya ya, seperti ini. Kemudian kita klik kiri di lembar kerjanya ya. Seperti ini kita klik. Kemudian kita tarik ke kanan ya. Di sini ada ini ya, ada ukurannya. Teman-teman bisa masukkan ukuran, misalnya 100. Nah, maka dia akan terbuat garis sepanjang 100 cm ya. Kemudian selain lain ada juga ortho ya. Kalau kita menggambar itu yang biasa kita lakukan mengaktifkan dan menonaktifkan ortho ya. Ortho itu ada di sini ya. Ini ortho mode. Apa fungsinya ortho mode? Nah, akan saya perlihatkan ya. Kita klik line ya. Atau bisa saya ketik di sini line. Oke, kemudian saya enter. Saya klik di sini ya, klik. Nah, pada saat mode ortonya ini tidak aktif, maka ini teman-teman bisa lihat ini bisa kita geser-geser ya, derajatnya tidak menentu ya. Tapi kalau kita aktifkan ortonya seperti ini, maka dia akan membentuk garis lurus tanpa bisa kita lakukan derajatnya ya. Jadi dia lurus, jadi tidak bengkok-bengkok garisnya, tidak seperti yang pertama kita lakukan tadi. Nah, kalau ortonya mati, nah ini bisa seperti ini ya, garisnya bisa bengkok ya. Tapi kalau ortonya on seperti ini, maka garisnya akan lurus. Nah, itulah fungsinya orto ya, untuk mengunci gerakan dari pointer kita. Di sini saya akan lakukan. Nah, ini kan beda ya. Kalau yang pertama tadi ini
ya. Yang di sini tadi ini bengkok ya. Ini bengkok. Saya akan pindah dulu. Ya, ini bengkok ya. Dan yang satu tadi lurus. Ini lurus. Ya, jadi itu bedanya penggunaan ortho dan mode ortho off ya. Saya akan hapus lagi. Kemudian selain line kemudian ortho, ada juga rectangle ya. Rectangle itu digunakan untuk membuat kotak ya. Kita bisa ketikkan di sini rectangle ya. REC ya, ini rectangle. Nah, bisa seperti ini, atau bisa juga teman-teman klik di sini ya, rectangle, sama saja. Nah, kita misalnya klik seperti ini, kita isikan besarnya, nah, dan tekan enter, maka nanti akan muncul, akan terbuat seperti ini ya, sebuah kotak. Ini kalau saya hilangkan gridnya, akan kelihatan dia. Nah, seperti ini. Kemudian selain rectangle ada juga circle. Ini circle. Circle itu digunakan untuk membuat ya gambar berupa lingkaran ya. Seperti ini. Kita isikan lagi panjang diameternya seperti ini. Nah, ini ya. Kemudian rectangle sudah. Kemudian circle. Circle juga sudah ini. Ini ada rectangle, ada circle. Kalau rectangle tadi membuat kotak ya, kalau circle itu membuat sebuah lingkaran. Kemudian elips. Kalau elips ini ada di sini ya. Ini elips, gambar elips ini. Elips itu digunakan untuk membuat lingkaran yang gepeng ya. Ya, seperti ini gambarnya. Ya, berbentuk elips seperti itu. Selain teman-teman bisa gunakan langsung klik di sini, bisa juga menggunakan command line tadi. Ya. Jadi fungsinya sama ya. Saya gambarkan di sini misalnya 10. Nah, gambarnya akan seperti ini. Ini ya. Ini gambar dari elips ya. Kemudian ada poligon. Ya, poligon itu bisa juga diketikkan di sini dan bisa juga kita cari di sini. Ini poligon. Nah, kalau untuk membuat poligon, kita klik di bagian tool poligonnya. Kemudian kita isikan berapa titik ya. Nah, poligon itu kan seginya, segi berapa? Segi 4K, segi 5 ya. Saya di sini akan memberikan segi 5 seperti ini. Nah, di sini ada angka 5. Kemudian saya akan enter. Kemudian nah, seperti ini jadinya. Ya. Kemudian enter lagi. Ini akan jadi, ini saya akan pindah ke sini. Mana ya? Sini saja. Nah, kemudian setelah itu ada juga polyline ya. Ini belum saya jelaskan tadi. Polyline. Ada line, ada polyline ya. Polyline ini digunakan untuk membuat sebuah garis yang bersambung ya. Contohnya seperti ini ya. Saya akan klik dulu polyline, kemudian saya klik di bagian lembar kerja untuk mengawali. Saya tarik seperti ini. Ini aktif ortonya, makanya dia tidak akan goyang-goyang ya. Misalnya saya akan isikan dulu di sini 100 panjangnya. Kemudian saya turunkan lagi, dia misalnya 50. Nah, ini di sini misalnya 100 lagi. Kemudian naik 50, enter dan enter. Nah, itulah fungsi dari polyline
line ya. Jadi kita membuat garis yang bersambung. Oke ya. Saya buat lagi di sini, kemudian turun 50, kemudian ke sini lagi 50 misalnya. Nah, ini ya. Jadi dia akan terbentuk sebuah garis seperti ini. Jadi bersambung. Itulah fungsinya polyline. Ya, sekarang ada juga namanya ini ya, ARC. ARC ini digunakan untuk membuat lengkungan ya, lengkungan seperti gambarnya. Seperti ini, ada lengkungannya. Misalnya saya contohkan di sini ya. Ya, misalnya 10 enter. Nah, teman-teman bisa lihat di sana ya. Nah, inilah jadinya. Oke. Kemudian selain R ada head ya. Head itu ada di sini ya. Head. Nah, head ini digunakan untuk memberikan arsiran ya. Jadi nanti kalau kita membuat dena bangunan itu pasti ada yang diarsir. Nah, seperti misalnya membuat kolom ya, itu pasti ada arsirnya. Di sini setelah kita klik tadi head-nya, di sini ada beberapa bentuk arsiran ya. Nanti ini kita sesuaikan. Misalnya saya di sini akan mengarsir yang ini ya. Jadi saya pilih dulu bentuk arsirnya, kemudian saya pilih bagian yang mau saya arsir seperti ini. Nah, ini ya. Atau ini. Ya. Nah, ini gunanya head ya. Kemudian setelah head ada gradient ya. Gradient juga itu ada di sini. Nah, ini gradient. Fungsinya dia memberikan arsir tetapi dia berbentuk warna ya, seperti ini. Jadi ada warna gradiasi seperti itu ya. Contohnya akan saya perlihatkan seperti ini misalnya, atau bentuk lain misalnya seperti ini ya. Nah, inilah fungsinya gradient. Oke, teman-teman. Saya akan hapus dulu. Hapus. Kemudian selain tool-tool yang untuk menggambar, kita juga biasa menggunakan yang namanya ini ya, modifies atau modifikasi. Ini yang sering kita lakukan juga biasanya, atau sering kita gunakan. Misalnya move itu untuk memindah ya. Kemudian ada rotasi itu untuk menggulingkan ya. Apa bahasa lainnya menggulingkan? Ya, rotasi ya. Jadi memutar seperti itu. Kemudian ada trim. Trim ini ada fungsinya adalah untuk menggabungkan dari beberapa garis. Kemudian ada copy ya, tentunya teman-teman sudah tahu untuk menduplikat ya. Ada mirror, kemudian dan ada banyak lain di sini. Kemudian yang tidak kalah penting biasanya kita akan sebelum menggambar itu biasanya kita akan menentukan dimensinya atau skalanya ya. Misalnya ukurannya itu apa? Milimeter kah atau sentimeter kah atau meter ya. Di mana itu diatur atau disetting, teman-teman bisa ketikkan di command lainnya ya, unit ya, drawing unit. Nah, di sini teman-teman bisa rubah ya. Di bagian tipenya ya desimal, kemudian precisionnya ini artinya berapa angka di belakang koma. Ya, bisa menggunakan satuan angka langsung atau satu angka di belakang koma dan seterusnya. Kemudian ada ukurannya ya. Ukurannya di sini ada feet, inci, mil ya, milimeter, sentimeter. Nah, ada juga meter ya. Di
Di sini saya akan gunakan sentimeter saja supaya mudah satuannya nanti. Kemudian di bagian angle-nya biarkan seperti ini, tidak usah diganti lagi ya. Saya akan ganti seperti ini saja. Setelah itu kita oke ya. Kemudian selain unit juga ada dimensi settingnya. Di sini misalnya X ini berapa senti kita. Misalnya di sini 100, di sini 100. Kemudian grid ya, grid ini ya. Gridnya berapa senti seperti itu. Di sini misalnya 100. Jadi kalau saya tulis 100 di sini artinya kotak-kotaknya nanti dalam satu kotak itu adalah 1 meter gitu. Nah, ini saya kosongkan saja, satu saja di sini. Kemudian oke. Nah, ketika saya aktifkan gridnya, maka kotak-kotaknya akan besar ya. Jadi satu kotak ini artinya adalah 1 meter seperti itu. Kemudian sumbu XY-nya juga akan seperti itu ya. Oke. Jadi mungkin itu untuk pengenalan aplikasi AutoCAD bagi pengguna pemula seperti saya ya. Terima kasih telah menonton video ini hingga selesai. Jika teman-teman ada pertanyaan nanti bisa masukkan di kolom komentar video ini ya. Jangan lupa tekan tombol subscribe, like, komen, dan share. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.